Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku berada, semoga para sedulur dan para sahabat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke ya, sedulurku, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membagikan tips ya. Jadi para pemikat ya, mari merapat ya. Ini khususnya bagaimana kita akan memikat untuk deloknya ataupun untuk memancing perkutut liar biar mendekat ya. Jadi ini saya punya solusi dan punya saran untuk dulur-dulur Kong Mania ini seluruh Nusantara ya. Ya, nantinya kalau toh bisa dipakai ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Jadi saya cuma saran saja. Nah ini kan ada perkutut, jadi buat delok ya, delok itu untuk memancing perkutut liar biar mendekatkan gitu ya. Jadi kalau bisa lur ya, itu carilah perkutut yang berciri mati, yang berciri mati itu cendolo sabdo ya. Jadi cendolo sabdo itu sangat luar biasa loh untuk memikat si burung perkutut. Jadi cendolo sabdo nanti ciri-cirinya ya, nanti biar tahu. Jadi di sayap ini, di punggung sayap ini ada selai putih ya, selai putih. Jadi di sayap ini ya, di sayap ini ada selai putih. Ini nanti kanan kiri sama, ataupun sehelainya itu adanya di kanan ataupun di kiri itu sama ya. Jadi di sayap seperti ini ya, kayak di punggung itu ada selai putih. Jadi cendolo sabdo itu kan emang ada silsilahnya ataupun tuahnya dalam cendolo sabdo itu emang buat memikat. Jadi ini saya jelaskan dulu ya. Jadi cendolo itu artinya itu perampok ataupun pencuri. Jadi sabdo itu ucapan. Nah ini kalau kita gabungkan itu kan mencuri si perhatian. Jadi mencuri perhatian si perkutut lain ataupun perkutut liar yang mau mendekat ke delok ataupun kita memasang untuk pancingan burung perkutut, yaitu tadi yang dari liar itu mendekat. Jadi mencuri perhatian biar mendekat, terus kejebak dengan kita pasang pulut ataupun sangkar jebak kan seperti itu ya. Jadi emang cendolo sabdo artinya seperti itu, kita gabungkan. Jadi cendolo itu ya itu tadi ya, jadi perampok ataupun pencuri untuk mencuri perhatian ya. Jadi sabdo itu ucapan. Lah kok bisa ucapan itu manggungnya burung perkutut. Jadi sekali burung perkutut manggung, lah itu nanti akan bersuara lantang seperti seolah-olah itu perkutut dari alam liar itu jauh dari si delok ya, si kita mikat umpamanya di dari beberapa kilo, karena tidak ada di situ, tidak ada burung perkutut. Tapi burung ini manggung, sekali manggung nanti burung liar dari jauh pun nanti tetap mendekat. Itu ya. Jadi kalau dulur-dulur dan para sahabat punya perkutut yang berciri mati cendolo sabdo, itu bagus banget untuk memikat. Tapi emang gini loh ya, untuk memelihara burung perkutut cendolo sabdo, kalau dipelihara emang, kalau kita rawat itu emang, kalau zaman dahulu, nenek moyang zaman dahulu itu kan emang tidak baik ya, emang tidak baik. Karena gimana ya, kok tidak baiknya, karena cendolo sabdo yaitu tadi, jadi hati-hati dengan ucapan kan gitu. Tapi kalau untuk memikat itu baik. Jadi kalau zaman dulu kan nenek moyang seperti itu, jangan memelihara perkutut cendolo sabdo, karena kita mau ngucap apapun harus berhati-hati. Itu sebetulnya ya sanepan. Sanepannya gini, kalau kita itu berbicara sama orang lain, sama siapapun lah, kita harus hati-hati. Jadi hati-hatinya gini loh, ya jangan berbohong ya. Kalau berbicara itu apa adanya, jujur kan seperti itu. Kan itu cuma sanepan untuk gambaran itu perlakuan kita sehari-hari kan gitu, dalam ucapan itu tadi. Tapi nanti kalau dulur-dulur ya punya perkutut ya cendolo sabdo, nanti bisa dicoba ataupun dipraktekkan itu betul atau tidak untuk memikat, maksudnya untuk memikat burung si perkutut dari alam liar ya, kalau punya ya. Jadi untuk Kong Mania yang hobi mikat, mari merapat. Jadi nanti bisa dicoba ya. Tapi kalau untuk cendolo sabdo itu emang burungnya agak gesit lor, agak gesit. Tapi kita
tidak usah khawatir, kita bisa menjinakkan lah, menjinakkan dengan trik dari video-video kemarin ya, yang sudah saya unggah, yang sudah saya bagikan ke dulur-dulur dan para sahabat, bagaimana cara kita akan menjinakkan ya. Apalagi di situ ada juga bagaimana kita akan menggacorkan kan gitu ya. Jadi ada semua. Yang penting kita itu merawat burung perkutut. Intinya kan satu lur ya. Intinya satu. Kita itu konsisten dan sabar. Intinya gitu. Tapi kalau kita tidak konsisten, tidak sabar ya, nanti ujung-ujungnya kita bosen. Kalau kita sudah bosen, paling enggak burung kita lepaskan. Kalau kita lepaskan mending, kadang kita lupa beri makan, lupa beri minum, ujung-ujungnya burung mati, kan kasihan. Padahal kita sudah merawatnya. Kalau burung perkutut kalau kita sudah rawat ya, paling enggak burung itu ya dirawat dengan baik, karena sudah kita rawat, kita kurung di dalam sangkar kan gitu toh. Jadi kan kita bertujuan merawat kan gitu. Kalau emang tidak mau dirawat ya, tidak mau merawat ya, lepaskan saja biar cari makan di alam liar. Jadi kembali ke habitat yang alamnya, yang liarnya itu tadi kan gitu ya. Jadi kita itu kalau memelihara burung perkutut emang butuh kesabaran loh ya. Kesabaran itu penting, karena apa? Karena perkutut itu kan untuk, kalau zaman dahulu ya, nenek moyang zaman dahulu kan menguji kita untuk sabar. Karena maka perkutut itu ada yang dinamakan katuranggan, ada yang dinamakan ciri mati. Itu kan sebetulnya buat sanepan perilaku. Berarti iki lho contohnya seperti ini, kowe kudu nyontoke seperti ini kan gitu. Sebetulnya itu makanya di primbon, di anu kan ada semua itu, ditulis di primbon itu kan. Makanya perkutut ada yang katuranggan ini, katuranggan itu kan gitu. Itu sebetulnya sanepan. Kalau kita tidak tahu emang wah ini menakutkan burungnya kan seperti itu. Padahal itu sanepan untuk gambaran kita, perilaku kita dalam sehari-hari kan gitu ya. Terus masalah kembali kita ke pikat ya, kembali ke pikat. Jadi burung itu kan memang kalau untuk pikat biasanya ya ada yang menghitung dari sisik kakinya juga ada kan gitu. Jadi kalau dari sisik kaki kan dihitung dari sisik kaki ini lor ya. Sisik kaki ini kan dihitung itu 37. 37 itu kan dari yang kiri sama kanan itu dijumlahkan. Itu juga ada, itu juga bagus untuk memikat. Jadi sisi ini kan dihitung, nanti di kiri itu jumlahnya berapa, di kanan jumlahnya berapa. Umpamanya di kiri 18, di sini 19 yang kanan. Nah, nanti dijumlahkan kan berarti jumlahnya kan 37 kan gitu. Nah, itu bagus untuk memikat burung perkutut. Jadi kalau orang itu kan berbeda-beda. Kadang orang itu dalam memikat itu kadang menghitung, ada yang dihitung sama sisiknya. Terus ada yang memikat pakai yang perkutut yang katuranggan cendol sabdo kan gitu. Terus ada yang memikat perkutut dengan dihitung sayapnya, terus ada juga yang menghitung dari ekornya. Jadi keyakinan orang itu berbeda-beda ya. Jadi keyakinan orang itu berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya itu yang penting kita nyedulur lah. Yang penting kita nyedulur. Jadi keyakinannya bagaimana ya silahkan kita ambil yang kita yakin lah kan gitu. Cuma kan kalau dari saya itu kan membagikan ataupun saran, kalau toh paling bagus itu kan memikat kalau ada perkutut cendol sabdo kan gitu. Kalau saya seperti itu kan, membagikan seperti itu ataupun saran. Kalaupun dipakai ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa kan gitu ya. Jadi kayak sekedar saran ataupun membagikan. Jadi saya bagikan seperti ini, nggak mungkin saya terus membagikan ini belum saya lakukan. Saya sudah melakukan, tapi kan melakukan hal seperti itu kalau kita cari perkutut cendol sabdo emang langka, kita kan sulit kan gitu, agak kesulitan. Kalau kita belum rezekinya ya kita cari kemanapun ya belum dapat. Kalau belum rezekinya kita dapat cendol sabdo kan gitu. Tapi kalau kita sudah ada rezeki ya paling enggak kita ngombyo ataupun kita cari di penjaring yang perkutut yang ada orang menjaring itu kan kadang kita tidak cari, kita dilihat di depan mata kita, wah ini ada perkutut yang langka aneh, ternyata cendol sabdo. Lah itu kan kembali ke rezeki ya. Tuh. Jadi kan semua itu masalah katuranggan ciri mati itu tergantung keyakinan ya, keyakinan kita. Jadi kita semua tetap kembali ke Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama makhluknya ya. Jadi kita tetap satu, itu
Allah Subhanahu wa taala yang kita pedoman kita lah intinya gitu. Jadi kalau masalah perkutut itu kan sarana ya, sarana untuk intinya kalau sanepan lah, sanepan kan gambaran buat kita kan gitu. Oke, itu dulu dulur kesempatan kali ini, semoga ini bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalaupun ada kata-kata sekiranya kurang berkenan kepada dulur-dulur dan para sahabat, karena saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten markulopat kap semantan atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.